wabarakatuh. Saya Anita Astuti dari kelompok 3 kelas B 2020 Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana caranya pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Alat dan bahan yang kita siapkan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama adalah pantong bayi, kemudian stetoskop, kemudian stopwatch, meteran, penleg, termometer, refleks hammer, sarung tangan bersih, buku dan pena untuk catatan perawat, timbangan bayi. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Saya perawat Anita yang bertugas di ruangan saat ini. Tujuan saya kemari adalah untuk memeriksa kondisi fisik bayi baru lahir ya Ibu. Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini apakah ada kelainan-kelainan pada kondisi bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, baiklah. Waktunya kurang lebih 20 menit ya Bu. Saya izin ya Bu ya membawa bayinya untuk saya periksa. Tadi bawa ya Bu ya. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, petugas melakukan cuci tangan sesuai dengan prosedur, kemudian memakai sarung tangan yang bersih. Setelah itu, memposisikan bayi pada kondisi yang nyaman dan hangat. Kemudian petugas menginspeksi postur tubuh bayi, di mana bayi tidur terlentang dengan bokong, kemudian kaki lurus, dan bayi terlihat seperti kondisinya waktu di dalam lahir. Itu merupakan kondisi yang normal. Kemudian kita memeriksa tanda-tanda vital sign pada bayi. Yang pertama adalah kita auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Kita periksa pada daerah apikel jantung bayi. Kemudian pada daerah atas, bawah, dan sternum, batas sternum kiri, normalnya akan bersuara murmur yang sama kuatnya. Setelah itu, kita memeriksa nadi bayi. Normalnya nadi bayi adalah 100 kali per menit pada kondisi tidur dan 160 kali per menit pada saat bayi menangis. Setelah itu kita memeriksa suhu tubuh bayi bisa menggunakan termometer digital atau termometer air raksa. Pada kasus ini kondisi bayi 37 derajat Celcius. Nah, kondisi suhu bayi yang normal adalah 36,4 derajat Celcius sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Kemudian kita hitung pernapasan bayi. Nah, kondisi bayi yang normal adalah 30 sampai 60 kali per menit. Sekarang kita mengukur antropometri pada bayi. Yang pertama yaitu mengukur berat badan bayi dengan timbangan bayi. Kemudian lakukan penimbangan berat badan pada bayi baru lahir. Catat berapa berat badan bayi. Kemudian mengukur panjang badan bayi. Caranya adalah dengan meletakkan pita ukuran di bawah tubuh bayi, yaitu kita ukur dari mulai atas kepala bayi sampai dengan tumit bayi. Normalnya adalah 45 cm sampai dengan 53 cm. Kemudian kita mengukur lingkar kepala bayi, yaitu dengan melingkarkan pita meteran di atas telinga bayi atau daerah occipital bayi. Kemudian kita ukur seperti ini. Nah, normalnya adalah 33
cm sampai dengan 35 cm. Kemudian kita mengukur lingkar dada bayi. Kita letakkan meteran di bawah badan bayi. Kemudian kita lingkarkan sejajar dengan puting atau mamai bayi. Yang normalnya adalah 30 cm sampai dengan 33,5 cm atau lebih kecil 2-3 cm dari lingkar kepala bayi. Kemudian turun ke bawah, kita ukur lingkar abdomen, yaitu dengan melingkarkan pita meteran tepat di atas pusat. Yang normalnya adalah ukuran lingkar abdomen itu sama dengan lingkar dada pada bayi baru lahir, dan perut akan semakin membesar apabila bayi telah diberi ASI dan makan. Kemudian kita inspeksi bagaimana integumen pada bayi baru lahir, yaitu kita lihat warna kulitnya, apakah terlihat ikterik atau merah muda. Kemudian kita lihat apakah kulitnya dehidrasinya bagaimana, turgor kulitnya. Kemudian ketebalannya, apakah ada lembam akibat trauma pada jalan lahir. Kemudian kita lihat vernix caseosanya, yaitu lemak putih yang tidak berbau. Biasanya terlihat pada lipatan-lipatan kulit seperti leher, lipatan paha, seperti itu ya. Kemudian kita lihat lenugonya atau rambut-rambut halus, itu biasanya banyak pada daerah bahu, kemudian daerah telinga. Setelah itu kita inspeksi bagian kepala. Nah, di kepala ini kita palpasi apakah ada caput squedeum. Kemudian kita lihat suturannya, apakah suturannya itu biasanya teraba dan tidak menyatu. Kemudian kita lihat bentuknya, biasanya agak sedikit tidak simetris karena kondisi di dalam rahim atau terjadinya molase. Kemudian kita inspeksi dan kita palpasi fontanel pada bayi. Untuk ukuran normalnya biasanya fontanel anterior itu dia 5 cm. Kemudian fontanel posteriornya itu bila kita palpasi normalnya berbentuk segitiga. Selanjutnya kita periksa bagian mata. Yang kita lihat adalah jarak kedua mata kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat gerakan bola mata. Untuk melihat apakah strabismus atau tidak itu biasa kita nilai pada 3-4 bulan. Kemudian kita lihat refleks pupil terhadap cahaya, bagaimana refleksnya. Setelah itu kita periksa hidung bayi, kita lihat simetris atau tidak. Kemudian apakah bagaimana konfigurasi tulang hidungnya. Kemudian kita periksa telinga, kedua telinga simetris atau tidak. Kita lihat, kita hitung kartilagonya. Kemudian bagaimana pendengarannya. Setelah itu kita lihat mulut terletak pada wajah bayi. Kemudian kita lihat warnanya, konfigurasinya bagaimana. Kemudian kita lihat gerakan lidahnya. Kemudian kita lihat palatumnya, apakah keras atau lembek. Setelah itu kita lihat dagunya, apakah bercelah atau tidak. Kemudian kita inspeksi dan palpasi bagian leher. Kita palpasi musculus sternocleidomastoideus, kemudian trakea, kemudian kelenjar tiroid. Selanjutnya kita inspeksi dan palpasi bagian dada. Kita lihat bagaimana otot gerakan pernapasannya. Kita lihat tulang klavikulanya apakah simetris atau tidak.
kemudian tulang iganya bagaimana, apakah ada yang fraktur atau lengkap. Kemudian kita inspeksi dan palpasi bagian abdomen. Kita lihat bagaimana pernapasannya, apakah menggunakan otot-otot perut atau tidak, apakah ada benjolan. Kemudian kita periksa bagian genitalianya. Kita lihat bagian meatus uretranya, apakah ada lumen yang berfungsi dengan baik untuk mengeluarkan urin, apakah ada benjolan atau iritasi. Kemudian kita lihat ekstremitasnya. Kita hitung jumlah jari, apakah lengkap kanan dan kiri. Kemudian kita lihat bagaimana refleks sendinya. Kemudian bagaimana patelanya. Nah, ini untuk patela bisa kita menggunakan refleks ham. Kemudian kita periksa bagaimana refleks patela pada bayi, yaitu kita angkat kaki bayi. Kemudian kita ketuk pada patelanya, apakah kaki bayi refleks atau tidak. Normalnya bayi akan langsung refleks untuk gerakan defleksi. Lakukan hal yang sama pada kaki bayi. Baik. Setelah itu kita periksa bagian punggung bayi. Kita raba, apakah tulang vertebrata itu normal, apakah ada benjolan atau keadaan abnormal lainnya. Kemudian kita melihat anus bayi. Kita lihat apakah sudah keluar mekonium. Normalnya mekonium keluar kurang dari 24 jam. Atau kita bisa melakukan UC dengan menggunakan termometer pada lubang anus bayi untuk memastikan bayi itu terjadi atresia ani atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan refleks pada bayi. Yang pertama yaitu routing reflex. Routing reflex itu adalah kita meletakkan jari kita di sudut bibir bayi atau pipi, maka secara refleks bayi akan mencari jari kita untuk dihisapnya. Kemudian kita melakukan sucking reflex atau refleks menghisap. Apabila kita letakkan puting ibu ke dalam mulut bayi atau jari ke dalam mulut bayi, maka bayi secara refleks akan menghisap puting ibu atau jari bayi. Kemudian refleks palmar refleks, yaitu refleks menggenggam. Apabila kita letakkan tangan kita di telapak tangan bayi, maka bayi secara refleks akan menggenggam jari kita. Selanjutnya kita akan memeriksa refleks moro atau refleks terkejut. Caranya adalah kita dengan menggendong bayi setengah duduk, biarkan kepala bayi jatuh dengan sudut 30, kemudian kita letakkan bayi perlahan-lahan, kemudian kita lakukan hentakan pada permukaan, maka bayi secara refleks akan mengangkat kedua tangannya dan melebarkan jarinya, kemudian menarik kembali tangannya seperti gerakan ingin memeluk. Nah, kemudian kita lakukan refleks Babinski. Caranya adalah dengan memberi stimulasi atau rangsangan pada telapak kaki bayi, yaitu dengan kita bentuk garis ke atas. Normalnya adalah maka jari-jari atau ibu jari akan melakukan gerakan dorsifleksi. Ya, itu normal ya. Lakukan hal yang serupa pada telapak kaki bayi yang sebelahnya. Selanjutnya adalah refleks melangkah, yaitu pegang bayi dengan dengan posisi vertikal. Biarkan telapak kaki bayi memijak lantai, maka bayi akan dengan refleks melakukan gerakan seperti ingin berjalan.
Kaki akan melakukan gerakan fleksi dan ekstensi secara bergantian. Itu merupakan refleks yang normal. Putri, alhamdulillah pemeriksaan fisik bayi baru lahirnya sudah selesai kita lakukan dan hasilnya bayi ibu normal semua ya. Dari kepala sampai kaki tidak ditemukan kelainan. Juga tadi ada kita periksa beberapa refleks bayi, juga normal kondisinya. Selamat ya Bu ya. Nih silakan nanti dirawat bayinya, jangan lupa diberi ASI ya Bu, sampai usia 6 bulan hanya ASI eksklusif ya Bu ya. Setelah itu baru dilakukan pemberian MT-ASI. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Demikianlah tadi pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.